Hari yang kedua dari Alda, mungkin ada yang bisa disaksikan yang memberkati kita. Ini ada salam dari Pak Nathan dari Kupang melalui Facebook, tapi happy Sunday Pak ya. Ini ada keponakannya. Ini ada keponakannya Pak. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Alda Londa. Saya di sini sama Tante Tineke, tinggal sama Tante Tineke sekitar semingguan. Dan puji Tuhan, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus atas berkat dan cinta kasih Tuhan. Minggu kemarin saya pertama kali masuk di sini. Terima kasih banyak Pak Gem, Ibu, dan seluruh Bapak Ibu semua yang membantu mendoakan dalam proses rekrutmen pekerjaan saya. Saya ada di Jakarta kurang lebih 2 bulan sampai hari ini. Saya tiba di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2023. Dan 2 bulan kemarin saya berada di Jakarta Barat bersama teman saya. Dan dalam proses pekerjaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya awal masukin CV ke HRD itu pada tanggal 24 Juli tahun 2023. Sebelumnya saya pernah kirim-kirim CV di beberapa perusahaan yang lain, ada beberapa tes yang saya lalui, namun Tuhan belum berkehendak. Dan diizinkan Tuhan lewat teman saya dikirimin nomor HRD. Saya kirim CV lewat WhatsApp tepat pada tanggal 24 Juli 2023. Tanggal 26 Juli saya dikirimin link untuk psikotes. Link psikotesnya dikirim agak malam, makanya saya kerjakannya tanggal 27. Istirahat dulu, belajar dulu, persiapkan semuanya, baru saya tes tanggal 27 siang. Tanggal 28 diperkenankan Tuhan untuk langsung interview user. Dari interview user ada jarak yang cukup lama, hampir 2 minggu, sekitar 11 hari, baru saya dihubungi kembali untuk interview kembali di kantor cabang yang sekarang saya diterima untuk bekerja. Dan setiap proses yang saya lewati tentu nggak gampang. Mungkin kalau cuman bilang nunggunya cuman sebulan, ada banyak orang yang nunggu sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun untuk saya sendiri, waktu sebulan tentu sangat berasa. Di setiap harinya dipenuhi keraguan, kekhawatiran, ketakutan. Namun Tuhan tuntun. Semenjak saya berada di sini, Tuhan izinkan berproses. Tiap malam, tiap pagi, Tuhan izinkan boleh saat teduh, punya waktu sendiri sama Tuhan. Sampai akhirnya panggilan interview kedua itu ditelepon tanggal 7 Agustus tahun 2023. Di tanggal 7 Agustus itu sebenarnya saya udah punya tiket untuk liburan ke Singapura. Flightnya jam 5 sore. Saya ditelepon jam 10 pagi, lagi sementara packing. Itu bingung mau gimana, karena takutnya nggak keburu. Pertama macet, kedua kita nggak tahu interviewnya berapa lama. Namun saya berani minta waktu sama manajernya. Kalau bisa saya interviewnya pas tanggal 7 aja, karena dia mintanya di tanggal 8. Saya ngomong, Bu, bisa nggak kalau misalnya saya interview sekarang jam 1 siang. Puji Tuhan ibunya iyain. Kata ibu, oh bisa, jam 1 siang saya tunggu di kantor. Jam 10 langsung siap-siap, jam 12 jalan, jam setengah 1 lewat, hampir jam 1 saya sampai di kantor. Ibunya beragama. Dan ibunya ngomong, bentar ya, saya mau sholat. Oh iya, nggak apa-apa Bu, saya tunggu. Saya tunggu dia selesai sholat hampir setengah 2. Saya udah harap-harap cemas karena jam 3 udah harus ke bandara. Namun Tuhan berkata, rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Di interview kedua, saya nggak ditanyain apa-apa. Tentang latar belakang pun nggak ada. Yang ditanyain tuh cuman siap nggak kalau kerja. Kerja di sini tuh begini. Dijelasin doang kerjanya gimana. Nanti mau ada lembur, nanti mau ada ini, siap nggak? Kalau dimarah-marahin siap nggak? Tentunya sebagai seorang muda yang lagi cari kerja, jawabannya pasti siap.
Saya berani berkata siap karena saya tahu Tuhan pasti mampukan. Nggak ada yang gampang di dunia ini, tapi semua gampang kalau kita berserah sama Tuhan. Setiap saya saat teduh, saya punya kekuatan yang baru. Saya diberikan hikmat sama Tuhan, selalu minta hikmat sama Tuhan, diminta kerendahan hati biar selalu ngerti apa maksud firman Tuhan yang saya dengar. Pas ke Singapura, sampai di Singapura itu udah malam tanggal 7-nya. Jadi nggak kemana-mana, langsung balik ke rumah saudara. Tanggal 8-nya lagi main, lagi jalan-jalan, sore ditelepon, diminta untuk MCU. Saya udah panik, nggak tahu ngomong gimana, karena nggak mungkin kan kalau misalnya saya lagi rekrutmen terus saya ngomong saya lagi liburan, Pak. Pasti mereka bakal nyari opsi lain yang bisa secepat mungkin buat masuk kantor. Saya pulang, saya berdoa, Tuhan kasih hikmat apa yang harus saya perbuat. Gak apa-apa liburannya singkat. Kalau emang saya harus balik sekarang, saya mau balik. Gak apa-apa tiketnya hangus. Kalau Tuhan berkenan, ada berkat, kita pasti bisa liburan lagi. Saya telepon orang tua, kasih tahu. Kata orang tua, gak apa-apa buang duit, beli tiket lagi. Beli tiket lagi, MCU-nya tanggal 12 hari Sabtu, saya pulang tanggal 11, pulang sendiri. Itu pulang pergi sendiri pertama kali saya dari luar negeri. Tapi saya yakin nggak ada yang sia-sia ya kan. Saya berdoa biar Tuhan yang jaga, lindungi, sertai. Sampai di sini hari Jumat tanggal 11, istirahat, puasa mulai dari jam 10 malam. Jam 10 pagi saya ke Leprodia, MCU, puji Tuhan semua lancar. Tapi Tuhan izinkan berproses, waktunya nunggu lagi, nggak langsung ada kabar. Waktu nunggu, minggu kemarin sebelum saya ke Depok, saya sakit. Pas setelah MCU saya sakit, batuk, flu, demam. Kemungkinan besar karena udara di Jakarta nggak baik. Kemarin akhirnya mama nelpon hari Kamis malam, mau pulang aja nggak ke Manado. Udah lama di Jakarta, belum dapat kerja. Mama mungkin udah khawatir, ditambah juga udah sakit. Bingung mau jawab apa, didiemin dulu. Tapi dari malam itu doa, Tuhan kasih hikmat. Kalau emang Tuhan gak berkehendak, mungkin cari kerja di sini. Kalau emang harus balik ke Manado gak apa-apa, tapi Tuhan kasih hikmat. Apa yang harus Alda buat, apa yang harus Alda lakukan sekarang. Bangun pagi tetap doa, Tuhan gimana? Harus pulangkah? Kata mama, kalau emang mau pulang nanti mama kirim uang tiket pulang ke Manado. Paginya jam 10 sampai jam 11 mama nelpon lagi, mau nggak kalau nginep di rumah tante dulu? Tuhan kirim orang-orang baik, puji Tuhan ada tante Tineke di Depok. Mama ngomong, tinggal sama tante Tineke dulu ya, sampai ada kabar dari kantor. Sampai kamu sembuh, kalau kamu rasa kuat kamu bisa balik lagi ke Jakarta. Tinggal sama tante Tineke, dan sebenarnya Bapak Ibu, saya sama tante Tineke baru ketemu sekarang, dari semenjak lahir. Ya, baru ketemu sekarang. Dan puji Tuhan saya dianggap seperti anak sendiri. Tuhan kirim orang-orang baik buat tolong saya. Orang-orang yang tidak terduga, yang gak pernah kepikiran. Kalau Bapak Ibu sama saudara-saudara sekalian pernah dengar ada pujian yang berkata, Tuhan jawab lebih dari yang kita doakan. Asal kita beriman aja, pasti Tuhan jawab. Dan pekerjaan yang saya dapatkan hari ini, saya itu ditelepon hari Rabu, tanggal 23. Dan sebelum saya ditelepon tanggal 23-nya pagi itu, saya sama Tante Tineke baru mau ngirim surat lamaran ke kantor yang lain. Dengan harapan Tuhan buka jalan di mana aja dulu yang dipanggil, berarti Tuhan berkenannya bekerja di situ. Setelah bikin CV sama lamaran, saya kirim ke WhatsApp Tante Tineke, saya mandi. Benar-benar setelah mandi, HRD nelpon. HRD belum ngomong apa-apa, saya udah senang duluan. Padahal belum tahu jawabannya apa. Tapi ya Tuhan bilang, GR aja dulu. Berkat Tuhan ngikut. Puji Tuhan, saya angkat telepon, HRD-nya cuma nanya satu,
IPK-nya berapa? Saya jawab nilai IPK saya waktu lulus kemarin. Terus akhirnya ngomong, oh iya saya cuma mau nanya itu doang. Karena saya pikir ini udah kelamaan, udah hampir 2 minggu setelah MCU, beranikan berdiri untuk bertanya, Pak, kelanjutannya gimana? Kata bapaknya cuma satu, semuanya aman. Setelah ini kamu bakal dikirimin link lewat email, lengkapin data-data diri kamu. Setelah itu nanti saya hubungin lagi buat tanda tangan kontrak. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Pekerjaan yang saya cita-citakan dari kecil ini cuman karena saya lihat orang. Saya senang banget lihat orang kerja di bank. Cantik, manis, baik, sopan, nolong orang lain. Saya cuma sering ngomong sama orang tua dari kecil, benar-benar dari kecil. Mas suka kerja di bank. Papa dulu kerja di bank di Jakarta, cuman karena ada likuidasi dan kerusuhan, balik ke Manado, puji Tuhan jadi PNS sama mama. Jadi papa ngomong, gak enak kerja di bank. Tapi karena pengen ya, kuliah ambil ekonomi. Setelah kuliah, pas magang, Tuhan perkenankan lagi keterima magang di bank daerah di Sulut. Besar harapan bisa lanjut kerja di bank. Sebenarnya waktu itu diminta lanjut aja magangnya. Tapi pertimbangan saya, kalau saya lanjut magang nanti kuliahnya keteteran. Karena setelah magang itu udah skripsi butuh fokus yang tinggi. Jadi kata mama, ya udah selesai kuliah. Kalau berkat pasti dapat, balik lagi ke situ. Setelah lulus kuliah itu gak gampang Bapak Ibu. Setelah lulus kuliah masih ada COVID, 2020, 2021 belum dapat kerja, coba buka usaha. Sambil buka usaha dapat panggilan kerja di Manado. Kurang lebih 9 bulan sampai kemarin selesai kontrak baru berangkat ke sini. Gimana ya? Mungkin buat orang lain cita-cita yang saya harapkan ini bukan hal yang besar. Namun untuk pribadi saya sendiri yang saya doakan dari kecil, hari ini saya diizinkan Tuhan boleh sampai tanda tangan kontrak, boleh sampai dapat NIP, boleh sampai selesai foto ID card. Itu hal yang sangat besar. Apalagi untuk kedua orang tua saya yang gak pernah terpikirkan Tuhan jawab. Orang tua lebih pengen sebenarnya jadi ASN karena lebih menjanjikan katanya. Namun karena cita-cita saya berada di jalur yang lain, saya mendoakan jika Tuhan berkenan, apapun yang Tuhan izinkan, saya siap. Ada beberapa kalimat yang selalu saya pegang, selalu saya sebut dalam doa. Pertama, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan malapetaka. Kedua, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Ketiga, burung di udara Tuhan berkati, Tuhan beri makan tanpa bekerja, apalagi umat kesayangan Tuhan. Saya kemarin sharing di Facebook sama di TikTok. Kenapa? Karena anak-anak muda sekarang banyaknya main di situ. Besar harapan saya biar jadi berkat buat banyak orang, jadi motivasi, karena saya tahu di zaman sekarang ini teman-teman seumuran saya, mungkin ada yang lebih tua dari saya, bahkan ada yang baru lulus kuliah, sedang mengalami hal yang sama proses kehidupan saya. Saya mau teman-teman semua punya motivasi yang sama, punya pegangan teguh yang sama, berserah sama Tuhan. Apapun kehendak Tuhan, kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti terjadi. Buktinya doa saya dari kecil aja bisa Tuhan jawab di umur 24 ini, apalagi teman-teman yang lain. Proses orang memang beda-beda, mungkin waktunya lebih lama atau bahkan lebih singkat dari saya. Tapi biarlah kehendak Tuhan jadi sesuai dengan waktu Tuhan. Waktu Tuhan gak pernah buruk. Tentu Bapak Ibu semua punya pengalaman yang jauh lebih besar dari saya. Tapi saya ingin sharing, saya ingin berbagi biar saya bisa jadi berkat juga buat banyak orang. Cerita dan proses kehidupan saya Tuhan bentuk, Tuhan persiapkan menjadi karakter seperti ini gak gampang. Punya iman yang sebesar ini gak gampang. Makanya saya besar harapan saya biar bisa jadi berkat buat banyak orang, bisa
nolong banyak orang dan punya kehidupan yang berdampak baik bagi banyak orang. Terima kasih banyak untuk setiap doa, support dari semua orang yang gak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang Tuhan kirim tolong saya dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, sampai hari ini, sampai pada besok hari pertama saya kerja. Saya minta topangan doa sebesar-besarnya dari semua Bapak Ibu sekalian, Pak Gep, biarlah penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap menyertai saya, biar tetap rendah hati, tahan uji, dan tentunya bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Alda sudah menyampaikan. Intinya adalah mengandalkan Tuhannya, itu poinnya. Jadi luar biasa. Ternyata memang baru kubu Tineke ya beberapa hari ini. Saya pikir udah sejak kecil udah kenal atau sudah suah. Puji Tuhan. Jadi teman-teman muda sekalian, kita disemangati dengan pengalaman yang berbeda-beda, tetapi ujungnya pasti indah pada waktunya. Pokoknya orang benar hidup oleh iman kepada firman Kristus.